Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita di tafsir surah Al-Fatihah, tinjauan fikih dan tauhid. Kita sebelumnya telah membahas makna daripada tasmiyah atau basmalah. Bismillah yang bermakna adalah menyebut nama Allah, di mana ba di situ berfungsi sebagai ba'ul isti'anah, sebagai ba al-isti'anah, yaitu ungkapan untuk memohon pertolongan, yang bermakna dengan mengucapkan kalimat bismillah, tasmiyah atau basmalah itu kita sedang memohon kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Di mana kita telah terangkan dari kalimat bismillah itu ada kata yang dimahdzuf, disembunyikan, tidak ditampakkan. Lalu para ulama menjelaskan takdiruhu, kata yang tersembunyi itu takdirnya adalah fi'il atau pekerjaan yang akan dikerjakan, sehingga ketika kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk membaca bismillah sebelum memulai makan, misalkan, di mana Nabi bersabda, qul bismillah wa qul biyaminika wa qul mimma yalika. Ucapkanlah bismillah, sebutlah nama Allah, mohonlah pertolongan kepada Allah, lalu makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah apa yang dekat denganmu. Maka makna di situ adalah bismillah atau dilengkapi bismillahirrahmanirrahim, akul, dengan menyebut nama Allah, memohon pertolongan dari Allah, aku makan. Begitu pula ketika kita mau keluar rumah, kita disunahkan untuk membaca doa bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah, dengan memohon pertolongan kepada Allah. Maknanya adalah bismillah, memohon pertolongan kepada Allah, dan aku bertawakal kepadanya, kepada Allah, wala haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan dari Allah. Ini adalah sebuah pengakuan bahwasanya kita tidak mampu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin kita anggap sebagai sesuatu yang ringan, sesuatu yang mudah untuk kita kerjakan, tetapi kita masih meminta pertolongan kepada Allah. Ini sebuah pengakuan bahwa lemahnya kita tanpa pertolongan dari Allah, sehingga untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan seperti makan, menulis, membaca, harus kita awali dengan permohonan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir di dalam tafsirnya berkata, yang disyariatkan adalah menyebut nama Allah, tasmiyah, ketika memulai segala sesuatu untuk mengharapkan barokah dan memohon pertolongan kepada Allah agar dapat meraih kesempurnaan yang diterima. Ini berdasarkan ayat fakulu mimma dzukirasmullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin, dan manakala makanlah binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Ya, kullu amrin dzibalin lam yubda bihi bi bismillah aqta. Setiap pekerjaan, aktivitas yang memiliki manfaat tetapi tidak didahului dengan menyebut nama Allah, memohon pertolongan kepada Allah, maka terputus atau tidak sempurna. Baik, sekarang kita akan membahas Ar-Rahman Ar-Rahim dalam kedudukan dalam kalimat bismillahirrahmanirrahim. Iya. Jadi
Ar-Rahman Ar-Rahim adalah kedudukan dalam kalimat dia sebagai sifat. Ya, dia sendiri memang sifat Allah, tetapi dalam kalimat ini kedudukannya sebagai sifat untuk mensifati kata Allah. Ya, jadi Ar-Rahman Ar-Rahim itu sifat, Allah itu mausufnya atau na'at man'ud. Jadi kedudukan sifat itu mengikuti mausufnya, sehingga kenapa Ar-Rahmanu Ar-Rahimu menjadi Ar-Rahmani Ar-Rahimi karena Allahi Bismillahi, sehingga Ar-Rahman Ar-Rahim sebagai sifat ya mengikuti tabi daripada mausuf atau man'udnya. Kemudian maknanya bahwa Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah nama Allah, sedangkan Allah itu sendiri ya nama. Ya, jadi Allah sendiri itu adalah nama. Tapi nama Allah yang paling utama itu adalah Allah itu. Ada yang berpendapat bahwa Allah itu berasal dari kata al-ilah, yang artinya sembahan. Alif, lam, al, kemudian hamzah lagi, lam lagi, ha. Ya, lalu hamzah yang di tengah itu dibuang sehingga menjadi Allah. Walaupun ini diperselisihkan. Ya, jadi Ar-Rahman Ar-Rahim kedudukannya adalah sebagai sifat dari Allah. Dia termasuk Asmaul Husna. Keduanya berasal dari kata rahmah, ya. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir, Ar-Rahman Ar-Rahim ismani mustaqani minar rahmah. Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu adalah turunan kata dari rahmah ala wajhil mubalaghah, dengan bentuk mubalaghah. Mubalaghah itu hiperbol, ya, sesuatu yang lebih, hiperbol. Nah, apa perbedaan keduanya? War-Rahmanu asyaddu mubalaghah minar rahim, kata Ibnu Katsir. Ar-Rahman itu lebih kuat mubalaghahnya daripada Ar-Rahim, ya. Tapi keduanya itu punya perbedaan dan punya persamaan karena berasal dari kata yang sama, yaitu rahmah. Kalau diterjemahkan kasih sayang, sehingga kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Ar-Rahman itu Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Akan tetapi kalau kita mendengar atau mendapati kata itu berdiri sendiri, Ar-Rahman, maka maknanya ya pengasih, ya penyayang. Kalau Ar-Rahim ya dia sifatnya pengasih dan penyayang. Akan tetapi Rahman di sini lebih kuat, kata Ibnu Katsir, daripada Rahim, di mana Allah tidak menyifatkan Rahman itu kepada selain dirinya, ya. Tetapi Rahim itu disifatkan kepada selain Allah. Allah berfirman, "Tsumma stawa 'alal arsy Ar-Rahman. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa." Allah mensifati dirinya dengan Rahman. Ya, Ar-Rahman dialah yang bersemayam di ars, beristiwa di ars. Sedangkan untuk Rahim, Allah sifatkan kepada nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam, wa kana bil mu'minina rahima, dan adalah dia memiliki sifat rahim kepada orang-orang yang beriman, ya. Nabi adalah manusia yang disifati oleh Allah keras kepada orang-orang kafir, lemah lembut kepada orang-orang yang beriman. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri yang berat terasa olehnya penderitaannya, sangat pengasih lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Rahim digunakan, disifatkan oleh Allah kepada nabinya, ya, sehingga ada hadis la yarham la yurham, siapa yang tidak punya sifat pengasih maka dia tidak akan dikasihi. Sehingga makhluk itu punya kasih sayang
ya, punya kasih sayang. Bentuknya adalah Rahim, sedangkan Rahman itu kekhususan untuk Allah. Ada juga yang berpendapat bahwa Rahman itu rahmat Allah yang begitu luas, ya, rahmat Allah yang begitu luas untuk semua makhluknya, untuk semua makhluknya. Sedangkan Rahim itu adalah bentuk kasih sayang Allah yang khusus kepada orang-orang yang beriman, ya. Dalam hadis itu disebutkan, innalillahi mi'ata rahmah, sesungguhnya Allah itu memiliki 100 rahmah, kasih sayang. Anzala minha rahmatan wahidatan, rahman yang 100 itu satu diantaranya diturunkan kepada jin dan manusia. Anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi wal bahaim wal hawam, dan juga untuk binatang-binatang ternak dan juga untuk serangga-serangga. Fabiha yata'atafun, yang dengan satu rahmat itu mereka saling menyayangi dan saling mengasihi. Wabiha yatarahamun, wabiha ta'tiful fahsyu ala waladiha, dan dengan satu rahmat itulah kita saksikan binatang ternak dia berkasih sayang kepada anaknya, ya. Jadi Allah punya 100 rahmah untuk seluruh makhluknya, yang satu itu diturunkan di dunia, sehingga di dunia ini manusia saling mengasihi sesamanya, ya. Manusia punya rasa empati, itu adalah satu dari rahmat Allah. Bahkan jin juga demikian, bahkan serangga itu juga punya bentuk rahmah, bentuk kasih sayang. Nah, binatang yang tidak dikasih oleh Allah akal, tetapi sifat rahmah Allah itu Allah berikan kepada binatang, sehingga kita lihat singa, serigala itu sama anaknya ya sayang, ya. Dia akan jaga anak itu, dia akan proteksi anaknya dari bahaya, dia jilati, ya, sebagai bentuk kasih sayang dia, disusui. Nah, itu dari mana? Itu dari satu rahmat Allah. Wa akharallahu tis'an wa tis'ina rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah, ya. Sedangkan 99 sisanya rahmah Allah itu akan Allah berikan nanti di hari kiamat, artinya di surga. Hadis riwayat Imam Muslim, ya. Ini menjadi gambaran bagi kita bahwa dunia ini menjadi tempat yang menyenangkan itu karena satu rahmat Allah. Kenapa orang itu senang dengan dunia? Kenapa dunia itu menyenangkan? Karena ada rahmah di sana. Ya, kalau sekarang di Timur Tengah sedang perang itu baru terasa ternyata rahmah, kasih sayang, kedamaian itu nikmat yang agung. Ketika Allah cabut baru kerasa tuh. Jangankan perang, dunia begitu. Kita yang sudah berkeluarga ribut sama istri aja tersiksa itu. Padahal suami dan istri itu menikah atas dasar rahmah, atas dasar kasih dan sayang. Ketika kasih dan sayang itu berkurang dengan pertengkaran, percekcokan, maka dunia tidak nyaman lagi, dunia tidak indah lagi. Nah, ketahuilah tujuan dari Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini terasa indah dengan nikmat-nikmatnya. Lalu Allah ceritakan sebagian kenikmatan-kenikmatan surga agar kita bisa berpikir tentang betapa nikmatnya surga. Kita makan makanan lah ya, kerasa enak, itu rahmat dari Allah.
kerasa enak, ketagihan gitu. Lalu orang yang beriman akan paham hadis ini. Ini satu rahmat Allah dibagi kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini dari awal sampai akhirnya, sebegini nikmatnya ini makanan. Lalu bagaimana dengan kenikmatan makanan surga? Ya, makanya diceritakan di surat Al-Waqiah itu, walahmi thairim mimma yashtahun. Makanannya adalah daging-daging burung yang bermacam-macam, yang kamu lihat, kamu saksikan. Seseorang menikah di dunia lalu merasakan indahnya dan nikmatnya pernikahan itu, punya istri, ya, itu terasa indah dunia ini. Karena apa? Dijadikan indah pada pandangan mata itu kepada lawan jenis. Hubbus syahawati minan nisa. Lalu kita merasakan kenikmatan dengan pernikahan itu. Suami punya istri, istri punya suami, merasakan indahnya pernikahan itu. Allah kemudian menceritakan surga, wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. Bidadari yang bermata cantik, bermata jeli, ka'amsalil lu'lu'il maknun, perumpamannya seperti berlian permata yang tersimpan. Zaman bayangkan punya istri di dunia enggak cantik-cantik amat aja, indah dunia ini. Bagaimana kalau di surga? Karena apa? Istri di dunia itu adalah satu rahmat Allah. Sementara nanti istri di akhirat, istri di surga itu adalah sisanya yang 99. Ya, demikian pula sebaliknya ketika kita dalam kehidupan ini ditimpa dengan musibah, rasa sakit, ya. Ingat, kita terbakar oleh api dunia, itu langsung terfikir oleh kita, di dunia ini api saja sakitnya seperti ini, panasnya seperti ini, bagaimana api neraka? Tentu lebih panas dari itu. Kalau di dunia cuma kesulut sekian detik, panasnya berhari-hari. Bagaimana kalau di neraka terus menerus orang itu dibakar, hancur, dijadikan utuh lagi, dibakar lagi. Maka dunia ini adalah satu wajah, satu sisi dari rahmat Allah dan juga ghadabnya, marahnya. Maka di akhirat ada 99 yang jauh berkali-kali lipat lebih nikmat kalau itu adalah surga, dan jauh berkali-kali lipat sakitnya ketika dia adalah neraka, ya. Kemudian kenapa Allah menggunakan nama Rahman itu dalam sebuah hadis qudsi? Qala Allah Ta'ala, ada dalam tafsir Ibnu Katsir, Ana Rahman khalaqtur rahim, aku Rahman, Ar-Rahman yang Maha Pengasih, yang dengannya khalaqtur rahim, aku menciptakan rahim. Rahim itu jadi bahasa Indonesia, rahimnya wanita, ini yang dimaksud, rahimnya ibu. Allah yang Maha Rahman merefleksikan sifat Rahmannya itu diantaranya dengan Allah menciptakan rahim. Wa saqaqtu laha isman min ismi, dan aku mengambil darinya nama-nama dari namaku, menjadikan rahim itu sebagai namaku. Padahal rahim itu juga adalah nama tempat di mana bayi itu berada di dalam tubuh ibunya. Maka Allah berfirman, faman wasalaha, barang siapa yang menyambung tali rahim, tali kekerabatan. Ya, kakak adik itu dikatakan saudara kandung. Artinya disitulah konteksnya rahim. Jadi kata silaturahim itu makna yang paling kuatnya adalah menyambung tali persaudaraan yang hubungannya adalah hubungan rahim, kandung. Makanya silaturahim. Kata rahim di situ yang paling kuat adalah kata rahim, kandungan. Nah, makanya perintah yang paling utama adalah menyambung tali kekerabatan yang masih ada hubungan darah. Siapa yang menyambung, ya maka Allah akan menyambung. Faman qata'aha qata'tuhu, siapa yang memutuskan tali silaturahim itu, tali kekerabatan, maka
kata Allah aku akan memutusnya. Jadi ini yang dimaksud dengan silaturahim, rahim itu dari situ. Maka tidak ada kalau kita melihat manusia maupun binatang kasih sayang itu melebihi daripada kasih sayang yang hubungannya dengan rahim. Seorang ibu dan seorang anaknya, karena anak pernah tinggal di dalam rahim ibu, tidak hanya manusia, bahkan binatang pun sayang kepada anak-anaknya. Nah, itu bentuk kasih sayang dari Allah, dan itu adalah makna daripada Rahman dan Rahim. Jadi kalau Rahman dan Rahim itu ada dalam satu konteks kalimat, idza ijtama'a faraqa, kalau kumpul dia pisah. Rahman punya makna tersendiri, Rahim punya makna tersendiri. Rahman itu sesuatu yang sifatnya luas yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya, ya, sementara Rahim itu konteksnya kepada orang-orang yang Allah cintai. Dalam hadis Rasul bersabda, innallaha yu'til mala ila man yuhibbu wa ila man la yuhibbu. Allah memberikan harta kepada orang-orang yang dia cintai dan kepada orang-orang yang tidak dia cintai. Itu Rahman. Yang dikasih oleh Allah harta, rizki, itu semua yang melata di muka bumi. Kalau konteksnya manusia, ada manusia yang dicintai oleh Allah, ada manusia yang tidak dicintai oleh Allah. Nah, harta itu diberikan oleh Allah kepada kedua kelompok manusia itu, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai patokan. Oh, kalau orang rezekinya bagus berarti dia dicintai Allah. Oh, kok rezekinya seret berarti dia tidak dicintai Allah. Tidak. Ya. Innallaha yu'til mala. Allah memberikan harta itu kepada siapa yang dia kehendaki, baik yang dicintai maupun yang tidak dicintai. Walakinallaha yu'til imana, akan tetapi Allah itu memberikan iman ila man yuhibbu, hanya kepada orang-orang yang dia cintai. Nah, ini bentuk rahimnya. Kalau rahmannya, harta dikasih semua oleh Allah, bahkan orang kafir lebih kaya daripada orang mukmin bisa jadi. Ya, ada orang yang dulunya tidak taat, bahkan kafir, hartanya banyak. Begitu masuk Islam atau yang ahlul maksiat berubah hijrah menjadi ahlu ta'ah, hartanya nggak banyak lagi, hartanya jadi sedikit, bisa jadi. Tetapi dia telah mendapatkan rahmah, kasih sayang dari Allah yang lebih khusus, yaitu rahim, ya, dari yang dulunya hanya mendapatkan rahmannya Allah, kasih sayang secara umum, dikasih harta tapi tidak disayangi oleh Allah. Hartanya dikurangi tetapi disayangi oleh Allah. Dengan apa? Dengan iman. Maka syukur kita adalah kepada nikmat yang khusus diberikan oleh Allah kepada kita. Ya. Dan yang lebih menjadikan kita optimis adalah apa? Allah itu punya rahmah, punya kasih sayang. Allah itu punya ghadab, punya amarah. Allah itu syadidul iqab. Ya, Allah itu, ya, hukumannya itu keras. Ya. Kalau Allah marah menghukum dengan neraka. Tetapi apa? Rahmat Allah itu mendahului amarahnya. Ya. Inna rahmati yaghlibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku itu lebih dominan, ya, ghalib itu dominan daripada amarahku. Allah punya rahmat, Pak. Allah bisa marah, tetapi apa? Rahmat Allah itu mendahului dan lebih mendominasi daripada amarahnya. Karena apa? Karena amarah itu juga sifat yang menunjukkan kesempurnaan Allah. Tetapi rahmah itu lebih Allah dahulukan daripada amarahnya. Maka kita juga demikian.
Kita itu harus mendahulukan sifat kasih, sayang, lemah lembut, tetapi juga harus ada amarahnya. Karena orang yang tidak marah, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, orang yang enggak marah, enggak pernah marah, enggak bisa marah itu apa? Kal himar, seperti keledai, artinya menunjukkan lemahnya akalnya. Kalau orang punya akal, dia bisa menempatkan diri di mana dia lemah lembut, di mana dia harus keras, kapan dia berkasih sayang dan kapan dia marah, ya. Nah, itu ada tempatnya. Maka Allah melarang kita untuk berputus asa dari rahmat Allah. Wala tayasu mir rauhillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Ya, seberapa besar pun dosa yang pernah kita lakukan, seberapa buruk pun kita pernah menjalani kehidupan, jangan pernah berpikir bahwa aku tidak diampuni oleh Allah. Tidak, ya. Ingat kisah orang yang membunuh 99 orang, datang kepada rahib, kepada ahlul ibadah, orang yang tekun ibadahnya, rajin ibadahnya. Dia bertanya, aku telah membunuh 99 orang, apakah kalau aku bertobat aku diampuni oleh Allah? Kata orang yang ditanya, dia jawab, ahli ibadah itu menjawab, waduh, dosamu terlalu besar, maka Allah tidak akan mengampunimu. Lalu dibunuh sehingga genap 100 orang yang dibunuh. Lalu si pembunuh 100 orang itu datang kepada ahlul ilmu, kepada ahlul ilmi, lalu bertanya kepada ulama ini yang faham ilmu. Kalau tadi ahlul ibadah, kalau ini ahlul ilmu. Aku telah membunuh 100 orang, jika aku bertobat apakah Allah akan menerima tobatku? Maka kemudian dijawab, insya Allah Allah menerima tobatmu jika tobatmu itu sungguh-sungguh. Bentuk kesungguhanmu, hendaklah kamu pindah, hijrah dari tempatmu berada, karena yang membuat dirimu buruk adalah lingkunganmu. Akhirnya orang ini hijrah sebagai bentuk keseriusannya untuk bertobat kepada Allah. Belum sempat beramal soleh, hanya niat untuk hijrah dari pembunuh menjadi at-tawwabin, orang-orang yang bertobat. Di tengah perjalanan qadarullah diambil nyawanya oleh Allah. Maka berdebatlah malaikat rahmat dan malaikat adab. Ya, kata malaikat rahmah, ini bagianku karena dia sudah bertobat. Kata malaikat adab, tidak, dia dosanya banyak, membunuh 100 orang, bagaimana bisa dia mendapatkan ampunan dari Allah sedangkan dia belum berbuat apa-apa? Maka Allah memerintahkan 2 malaikat itu untuk mengukur jarak antara rumah tempat tinggal dia dan sampai kepada tempat dia meninggal, itu diukur dibandingkan dengan jarak daripada dia meninggal itu kepada tempat tujuan hijrahnya. Ya, lalu Allah mendekatkan 1 jengkal jarak lebih dekat kepada tempat tujuan hijrahnya, maka Allah mengampuni dosa orang ini dengan rahmatnya. Ya, itu rahmat Allah. Ada kisah yang dikisahkan oleh Nabi SAW tentang umat terdahulu. Ada seorang pelacur, ya, seorang pelacur. Ketika berjalan di tengah padang pasir, dia melihat seekor anjing yang sedang kehausan, berputar-putar mengelilingi sumur. Dia mau masuk ke sumur, tidak berani karena kecebur, tapi dia menjulur-julurkan lidahnya karena haus. Maka si pelacur ini kemudian turun ke sumur itu, ya, menggunakan selopnya, sendalnya untuk ngambil air lalu diminumkan kepada anjing itu. Sebagai apa? Itulah rahmah, itulah kasih sayang seorang pelacur kepada anjing, yang dengan wasilah itu, kata Rasulullah, Allah mengampuni dosa-dosanya. Ya, maka Rahman adalah sifat khusus bagi Allah, Rahim adalah sifat yang harus kita teladani. Maka kalau kita berharap rahmah Allah, ya, kasih sayang Allah, jadilah kita sebagai orang yang penyayang. Jadikan diri kita sebagai hamba-hamba Allah yang penyayang.
ya, yang punya empati, ya, kepada seluruh makhluk, ya, tidak mentang-mentang anjing terus nggak salah apa-apa sampai bagel batu. Ya, anjing itu adalah makhluk Allah. Oh, anjing kan binatang najis, ya najis, ditakuti najisnya saja, jangan dibunuh kalau dia nggak salah apa-apa, kecuali binatang-binatang yang memang membahayakan dan ada perintahnya. Kalau binatang yang membahayakan kayak kalajengking, ular berbisa, itu ada perintahnya untuk dibunuh. Tetapi tidak mentang-mentang itu binatang terus dibunuh tanpa ada sebab, ya, tanpa ada keperluan. Itulah bentuk rahmat kita. Siapa yang menciptakan mereka? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita membunuhnya adalah membunuh ciptaan Allah yang mereka diciptakan oleh Allah dengan rahmah dan kasih sayangnya. Di hadis tadi disebutkan apa? Bahaim wal bahaim, ya, jin, manusia, kemudian bahaim, binatang ternak. Maka wa ibadur rahman, dan hamba Allah yang maha pengasih, alladzina yamsuna 'alal ardi hauna, dia ada yang berjalan di muka bumi dengan merendahkan diri, tidak menyombongkan diri, termasuk kepada bahaim, kepada binatang. Iya, maka dalam Islam menyembelih disuruh nyembelih yang bagus. Idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah, kalau kamu menyembelih sembelihlah dengan cara yang ihsan, dengan cara yang baik. Suruh mengistirahatkan binatangnya, suruh menajamkan pisaunya. Nah, itu ajaran Islam. Jadi keliru dan sangat amat keliru kalau mengatakan Islam itu agama teroris, agama pembunuh yang menghalalkan darah. Tidak. Kalau tidak digara-garai, ya, nggak dijarak, orang mukmin itu tidak akan membalas. Ya. Kenapa? Kepada binatang aja kita diperintahkan untuk berkasih sayang, diperintahkan untuk berlemah lembut, tidak boleh menyakiti, mendolimi, apalagi kepada sesama manusia. Haram atas kalian, haramun alaikum, ya, dima'akum, darah-darah itu untuk ditumpahkan, wa amwalikum, dan juga harta nggak boleh diambil, wa irdukum, dan kehormatannya. Maka ini ya mafhum muwafaqahnya, kalau Islam mengajarkan berbuat baik sampai kepada binatang, maka tentu lebih-lebih lagi kepada sesama manusia, lebih-lebih lagi kepada sesama muslim, ya, kepada sesama muslim. Ada sekarang orang yang beda paham aja terus kayaknya udah nggak punya empati sama sekali, nggak punya perasaan, ngomongnya, ya, seolah-olah lebih hina dari binatang. Nah, ya, orang punya perasaan. Kita di samping dilarang untuk menumpahkan darah, mengambil harta, ingat ini yang sering dilanggar apa? Menjatuhkan kehormatan. Padahal di situ disebutkan tiga-tiganya dalam satu lafaz hadis, ya, haramun alaikum dima'akum wa amwalikum, ya, wa irdukum, dan kehormatan. Ya, bukan berarti kalau ada orang salah kemudian bebas kita omongkan di depan halayak tentang kesalahannya sehingga dia dibenci, dikucilkan. Ya, tidak demikian. Kalau dia statusnya masih seorang muslim, maka wajib bagi kita untuk apa? Untuk menutupi aibnya. Man satara ala mu'minan satarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim mukmin, maka nanti Allah akan menutupi aibnya di akhirat. Barang siapa yang mencari-cari aib saudaranya sesama muslim, maka Allah akan buka aibnya, walaupun aib itu dia sembunyikan di dalam kamarnya. Ya, itu bentuk rahim. Empati itu kan begini. Kalau kita melakukan sesuatu, berkata, ngomong tentang sesuatu kepada seseorang atau tentang seseorang, maka empati sebagai bentuk dari rahmah itu adalah kita menempatkan diri kita. Kalau saya jadi dia terus digitukan, itu gimana? Ya, bahasa Jawane nek ora gelem dijiwit aja jiwit. Jadi bukan berarti kalau orang lain bebas kita gibahi, bebas kita jatuhkan kehormatannya, sementara kita nggak mau digibahi, nggak mau dijatuhkan kehormatannya. Itu barangkali tafsir daripada Ar-Rahman Ar-Rahim. Wallahu taala alam bisawab. Nasrun minallah wa tun qarib wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, tanda tangan.